Aduh, ini Iya, ini tapi ya katanya kalau kalau udah punya THR pasti pengen beli-beli nih biasanya, apalagi belanja online, belanja baju baru. Tapi sebenarnya kan kita nggak perlu baju-baju baru terus ya setiap lebaran ya. Nah ini untuk mengelola uang THR nih kadang kan suka kelepasan gitu. Nah ini gimana nih Cak caranya nih heeh. Cak? Kalau ini ya kata orang, THR-nya cuma numpang lewat doang Iya, gitu jangan ya. sampai sih kalau bisa Mhm. ada yang di-save. Nah, tapi gimana cara mengelolanya kita akan tanya nih sama ahlinya. Iya, ini biasanya sih kalau saya sih, menurut mentor saya ini kalau, ini pakainya living, saving, playing, Ila. Tapi Mhm. kita nanti tanya langsung sama Mas Safir Senduk, financial planner. Selamat pagi menjelang siang, Mas Safir. Mas, ini kalau ada Selamat pagi. THR, halo, sehat Iya, ya? sehat luar biasa. Ini udah pada banyak yang dapat THR nih supaya nggak numpang lewat doang. Gimana sih cara ngelola bijaknya gitu? Kalau secara umum financial planner kan bilangnya saving, playing, living gitu. 50, 20, 10. Nah itu bener nggak kira-kira? Kalau menurut Mas Safir Senduk gimana nih ngelolanya supaya nggak cepat habis? Jadi yang menarik adalah bahwa yang namanya THR itu sesuai dengan namanya, THR itu artinya tunjangan hari raya. Jadi Mm-mm. pemasukan yang kita dapatkan khusus untuk keperluan hari raya. Nah, Ah, biasanya yang mesti kita pahami dulu bahwa yang namanya hari raya itu apa sih yang paling penting? Yang paling penting menurut saya ada beberapa hal, tapi yang pertama yang paling penting adalah sisihkan THR itu untuk keperluan THR pegawai yang bekerja di rumah. Kalau ada, kalau kita punya Hmm. asisten rumah tangga yang bekerja di rumah, sisihkan THR itu untuk THR pegawai yang kerja di rumah. Yang berapa persen pertama. Mas Safir? Nah, itu memang tergantung dari, gaji kita berapa, THR kita berapa, Mm-mm. kemudian, bisa saja gaji kecil tapi asisten rumah tangga kita ada 2 orang seperti jadi Mm, mm. kalau kita bicara persen-persennya agak susah, kenapa? Angkanya beda-beda. Tapi biasanya mungkin nggak akan lebih dari 10 atau 20% dari Ah, THR yang kita dapatkan, itu yang pertama. Kemudian oke. yang kedua, kalau kita memang mudik lebaran, sisihkan THR itu untuk membeli tiket keperluan mudik lebaran. Which is sebetulnya kalau misalnya kita siapin dari jauh hari, biasanya kita sudah beli tiket sebelum dapat THR. Jadi semepet-mepetnya orang biasanya kalaupun dia nggak siapin uangnya, dia sisihkan dari THR yang didapatkan untuk beli tiket mudik lebaran. Itu yang kedua, sisihkan untuk tiket mudik lebaran. Kemudian ketiga ini yang paling penting, sisihkan juga THR itu untuk acara hari raya. Acara hari raya itu biasanya kita kumpul, kita masak. Jadi kita sisihkan untuk apa? Untuk pembelian bahan makanannya. Dan biasanya itu nggak Oh. jauh-jauh dari opor lah segala macam. Ya itu lumayan loh ya. Itu Berapa lumayan banget. persen tuh Mas Safir Nah Senduk? itu mungkin nggak sampai 10, nggak sampai 20% lah seperti itu. Ya, tapi jangan lupa bahwa biasanya yang namanya Ramadan tuh harga kebutuhan pangan itu Naik meningkat. Itu ya. yang ketiga. Nah, kemudian keempat, sisihkan juga THR itu untuk angpau atau amplop keponakan kita yang masih Iya, kecil. bener banget. Nah, bagi beberapa orang kalau bisa sih amplop itu atau angpau tuh mesti besar-besar. Kenapa? Karena kalau kecil bikin malu aja, katanya begitu. Ada yang seperti itu. Nah, ini yang keempat. Dan yang kelima, kalau masih ada sisa THR, gunakan untuk keperluan rekreasi selama libur Lebaran. Nah, seperti Oke. yang kita tahu kalau di Indonesia itu kalau habis Lebaran ada yang namanya libur Lebaran yang seminggu yang lama itu loh biasanya. Nah, biasanya rekreasi saat libur Lebaran ini yang biasanya kita jor-joran, kita habis-habisan. Mhm. Jadi saya ulang lagi, jadi pertama untuk THR pegawai yang kerja di rumah kalau ada, kemudian kedua THR itu kita juga untuk mudik Lebaran, untuk beli tiketnya, kemudian ketiga untuk acara Lebarannya di hari hanya hari pertama atau hari keduanya, kemudian keempat itu adalah angpau untuk ponakan-ponakan kita, dan kelima terus kita juga THR itu untuk berpensiun selama kita Dari libur Iya, Mas Lebaran. Safir berarti ini nggak ada yang untuk di-saving ya? Berarti THR tuh memang tidak perlu di-saving atau gimana? Karena ini kan Iya, tunjangan hari raya. sesuai namanya THR itu kan tunjangan hari raya, habiskan THR Anda, tidak usah ada di Jadi saving. nggak usah guilty ya kalau dihabisin ya. Nggak usah merasa bersalah, tapi gini, ini lucu bagi beberapa orang adalah, aduh saya mah yang penting kalau bisa dari berapapun pemasukan saya, THR ini menjadi kesempatan buat saya untuk ditabungkan, untuk ada yang diinvestasikan. Mhm, Oke, kalau kita mau ada yang ditabungkan dari mhm. THR itu, berarti ada yang mesti dikurangi dari 5 yang saya sebut tadi. Mungkin nggak mudik dulu tahun ini, mungkin seperti itu. Karena sekarang udah ada Ah. teknologi Zoom misalnya, atau mungkin pada saat hari raya makanannya tidak usah terlalu berlebih. Bahkan ini Oh. sering terjadi pada orang tua kita yang namanya hari raya makanan selalu berlebih,
terlalu kebanyakan gitu ya. Mungkin ada yang bisa kita kurangi saat hari raya dan fokus pada menu yang perlu-perlu aja. Intinya ada yang mungkin bisa kita kurangi untuk apa? Untuk kita bisa menabungkan dari THR itu kalau memang kita mau menabungkan sebagian dari THR. Baik, Mas Safir Senduk, ada juga yang bilang nih, selain memang kewajibannya untuk membayar orang yang bekerja dengan kita, nah kalau kita masih punya utang-utang, nah itu bisa mending pakai THR dibayarnya atau pakai gaji kita aja nunggu lagi. Ini lucu ya, kenapa? Karena biasanya namanya utang itu perencanaan pembayarannya kita sisihkan dari gaji bulanan yang kita dapatkan. Ya kalau misalnya kita punya utang, tapi kalau utang itu sudah ada jadwal pembayarannya, biasanya jadwal pembayarannya disesuaikan dengan tanggal gajian kita. Jadi kalau pendapat saya, tidak usah gunakan THR itu untuk melunasi utang. Untuk melunasi utang, biarkan menjadi jatah dari gaji yang kita dapatkan. Seperti THR, itu bukan uang THR kita untuk benar-benar keperluan hari raya. Kalau untuk perencanaan keuangan yang baik gitu Mas Safir, ini sebaiknya tabungan itu berapa persen sih dari ya kehidupan bulanan gitu yang kita punya? Kalau kita bicara penghasilan bulanan, berapa persen sebaiknya diinvestasikan atau ditabungkan? Saya selalu bilang gini, minimal sisihkan 10% dari penghasilan kita. Jadi kalau misalnya kita dapat penghasilan bulanan katakan 6 juta rupiah, minimal sisihkan 600.000 per bulan untuk kita tabungkan untuk kita penghasilan. Tapi ini kalau kita benar-benar mau kencang perputaran, jangan 10%. Tapi kalau misalnya kita bisa 10% itu ditabung atau diinvestasikan. Nah ini kan beda tuh. Kadang-kadang kan gimana kalau menurut Mas Safir sendiri? Prioritas pertama sebaiknya kita punya tabungan dulu. Kita punya tabungan. Dana darurat ya. Tabungan itu kita bisa jadikan dana darurat, emergency fund. Nanti kalau tabungan itu sudah agak banyak, 10% berikutnya kita sisihkan untuk investasi. Tapi lagi-lagi bukan uang dari THR ya Mas Safir Senduk ya? Nggak usah dari THR, THR fokuskan saja untuk keperluan hari raya. Dan ini lucu, biasanya kalau kita masih punya orang tua, biasa kita yang berkunjung ke orang tua dan pembiayaan pembelian makanan pada saat hari raya itu dari orang tua. Kecuali kalau anaknya ikut ini mah, ini kita nyumbang loh gitu. Tapi kalau kita nggak punya orang tua, biasanya kita berkunjung ke kakak tertua. Jadi kalau kita bukan kakak tertua ya beruntung kita yang datang ke dia. Baik, terima kasih Mas Safir Senduk atas insight-nya. Jadi nggak usah guilty gitu ya kalau THR-nya habis. Ya memang harus dihabiskan, namanya juga tunjangan hari raya. Kalau mau investasi, mau nabung ya pakai gaji atau pakai sumber yang lain ya Mas ya. Terima kasih banyak. Mas Safir, selamat lebaran untuk minggu depan. Iya jadi gitu ya, THR habisin aja, berarti bener dong, tadi boleh ya. Jadi nggak usah guilty ya.